Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfamilia, NIM 230602139. Baik, saya akan menjelaskan apa itu manajemen operasi. Materi yang dipaparkan oleh kelompok 8, anggotanya saya sendiri Ulfamilia, yang kedua M. Alif Syurahbil, yang ketiga Deva Farhan Ramadana. Nah, tujuan manajemen operasi. Manajemen operasi adalah suatu disiplin bisnis yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ada beberapa aspek penting dari manajemen operasi yang meliputi: yang pertama, ada perencanaan produksi. Manajemen operasi merencanakan bagaimana produk atau layanan akan diproduksi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, waktu, biaya, dan kapasitas produksi. Sedangkan yang kedua, pengendalian kualitas, memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan, mengelola aliran bahan baku, komponen, dan produk jadi dari pemasok hingga pelanggan dengan efisien. Sedangkan yang keempat, ada pengelolaan inventaris, mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi agar sesuai dengan permintaan pelanggan tanpa mengalami kelebihan persediaan yang tidak diperlukan. Sedangkan yang kelima, pengembangan proses, terus-menerus meningkat proses produk dan operasi untuk mencapai efisien yang lebih tinggi. Sedangkan yang keenam, pengembangan produk, mengidentifikasi dan mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Sedangkan yang ketujuh, perencanaan kapasitas. Yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas menentukan kapasitas produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan saat ini dan di masa depan. Yang kedelapan, pengelolaan biaya, yaitu memantau dan mengendalikan biaya produksi agar tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan. Nah, yang dimaksud dengan manajemen operasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan karena operasi yang efisien dapat membantu perusahaan mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan merespon perubahan dengan cepat. Nah, selanjutnya kita masuk proses produksi barang dan jasa. Yang dimaksud dengan proses produksi barang dan jasa, proses produksi barang dan jasa adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk fisik atau layanan. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk atau layanan yang diproduksi. Namun, umumnya terdiri dari beberapa tahap umum. Berikut adalah gambaran umum tentang proses produksi barang dan jasa. Nah, adapun beberapa proses produksi barang dan jasa. Yang pertama, perencanaan. Tahap awal dalam proses produksi barang melibatkan perencanaan produksi, termasuk pemilihan bahan baku, desain produk, dan perencanaan kapasitas produksi. Sedangkan yang kedua, pengadaan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk produk harus dibeli atau dihasilkan dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, pengolahan bahan baku. Bahan baku kemudian diolah melalui berbagai proses seperti pemotongan, pengecoran, pengelasan, dan perakitan sesuai dengan desain produk. Yang keempat, kontrol kualitas. Selama proses pengolahan, kontrol kualitas dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kelima, penyimpanan dan distribusi. Produk yang telah selesai diproduksi disimpan sementara sebelum didistribusikan ke pelanggan atau pihak yang memerlukan. Yang keenam, ada pengiriman. Produk akhir dikirim ke pelanggan melalui berbagai saluran distribusi seperti transportasi darat, laut, atau udara. Sedangkan yang ketujuh, pelayanan pelanggan. Setelah pengirim,
Perusahaan biasanya menyediakan pelayanan pelanggan untuk mendukung produk yang telah dihasilkan seperti perbaikan, pemeliharaan, atau garansi. Nah, kita akan memasuki proses produksi jasa. Yang pertama, penetapan kebutuhan pelanggan. Proses produksi jasa dimulai dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan jasa melibatkan pengaturan sumber daya manusia, alat, dan materi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang diinginkan. Yang ketiga, prestasi jasa. Pelaksanaan layanan sesuai dengan rencana, yang mungkin melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Yang keempat, kontrol kualitas. Seperti dalam produksi barang, kontrol kualitas penting dalam produksi jasa untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang diinginkan. Yang kelima, ada penyampaian dan pembayaran. Layanan disampaikan kepada pelanggan dan proses pembayaran atau transaksi dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang keenam, ada pelayanan pelanggan. Layanan pelanggan selanjutnya diberikan untuk menangani pertanyaan, keluhan, atau permintaan pelanggan setelah layanan selesai. Yang ketujuh, evaluasi dan pembaruan. Proses produksi jasa dapat melibatkan evaluasi untuk memahami kepuasan pelanggan dan pembaruan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Nah, selanjutnya perencanaan dalam proses operasi. Perencanaan dalam proses operasi adalah langkah penting dalam mengelola kegiatan bisnis atau organisasi. Ini melibatkan perencanaan strategis, taktis, dan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting perencanaan dalam proses operasi. Nah, adapun yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah tahap awal dalam mengembangkan rencana operasional. Ini melibatkan penetapan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Tujuan strategis biasanya berfokus pada pencapaian keseluruhan organisasi, seperti pertumbuhan pendapatan, perluasan pasar, atau perbaikan efisiensi. Keputusan strategis seringkali membentuk dasar perencanaan taktis dan operasional. Sedangkan yang kedua ada perencanaan taktis. Perencanaan taktis lebih spesifik daripada perencanaan strategis dan berfokus pada bagaimana mencapai tujuan strategis. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pengambilan keputusan yang lebih rinci, seperti pembangunan produk baru, dan kampanye pemasaran atau perbaikan proses internal. Tujuan taktis sering memiliki jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan tujuan strategis. Yang ketiga ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah tahap paling rinci dalam perencanaan proses operasi. Ini berkaitan pengaturan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Perencanaan operasional mencakup rencana produksi, manajemen inventaris, alokasi tenaga kerja, pengaturan jadwal, dan pengendalian operasi harian. Sedangkan yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi implementasi rencana operasional. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kerja, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Proses ini membantu organisasi untuk tetap responsif terhadap perubahan kondisi pasar atau masalah operasional yang muncul. Sedangkan yang terakhir ada fleksibilitas. Perencanaan operasional harus fleksibel untuk mendapatkan diri dengan perubahan yang tidak terduga. Organisasi perlu memiliki strategis kontingensi untuk mengatasi situasi darurat atau perubahan tiba-tiba dalam lingkungan bisnis. Nah, adapun yang dapat diambil kesimpulan yaitu manajemen operasi adalah disiplin manajemen yang fokus pada perencanaan organisasi dan pengawasan aktivitas produksi atau pelayanan. Tujuannya tidak lain meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengendalian biaya. Manajemen operasi mencakup pengelolaan proses, kualitas produk atau layanan, inovasi, rantai, pasokan, pengukuran kinerja, fleksibilitas, keberlanjutan, dan etika. Ini adalah elemen penting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.